menyetop jualan di TikTok. Bagi pelaku UMKM, perlu memahami aspek hukum di dalam perjanjian dengan para pelaku usaha, Halo, Assalamualaikum Jogja Network sekalian. Jumpa lagi kita di acara pembahasan aspek hukum. Kali ini kita akan bahas tentang memahami kontrak bagi UMKM. Ini menarik sekali. Kenapa diangkat? Karena saat ini dengan adanya sosmed yang beredar luas, para pelaku UMKM sekarang bisa menjemput bola di sosmed. Cukup menarik. Bahkan belum lama ini, Sobat Jogja Network sekalian, Kementerian Koperasi akan melakukan upaya, isunya begitu, menyetop jualan gitulah gampangannya di TikTok. Tuh. Problemnya sederhana, kenapa harus di stop? Ini persoalan serius. Nah, apapun itu, Sobat Jogja Network sekalian, bagi pelaku UMKM yang kebetulan mayoritas tidak berbackground hukum, perlu memahami aspek hukum di dalam perjanjian dengan para pelaku usaha, baik dia sebagai pembeli, atau mungkin dia maklarnya di dalam transaksi jual beli barang atau jasa, langsung antara UMKM dengan partnernya di sebelah sana. Baik, saudara sekalian, kita coba cermatin dari awal. Nah, apa yang perlu kita cermatin? Sobat sekalian, pastikan bahwa ketika kita membuat perjanjian atau kontrak gitulah, kita nggak usah berbedakan antara perjanjian dan kontrak. Yang membedakan hanya satu, MOU. MOU itu kesepahaman awal bersama antara kita dengan lawan bisnis kita. Dikenal dengan pihak pertama, pihak kedua, atau penyedia jasa, pengguna jasa. Kenapa ini perlu dicermatin, saudara sekalian? Kalau kita bicara pada konteks awal, yaitu MOU, maka kedua belah pihak ini lagi melakukan pencocokan awal dalam rangka untuk nantinya dituangkan dalam perjanjian syarat-syaratnya, term and condition-nya gitu ya. Sehingga di kemudian hari, andai kata timbul perselisihan di antara kedua belah pihak, maka kita bisa melihat kontraknya, perjanjiannya seperti apa. MOU ada juga yang menganggap sebagai prakontrak. Kenapa prakontrak? Ya karena kontraknya belum ditandatangani. Jadi sebelum apa yang mau disepakati di antara kedua belah pihak, misalkan akan membuat satu pabrikan, tapi ini bukan UMKM nih, buat pabrik gede nih misalkan. Pihak pertama akan mengurus perizinan. Ya, pihak pertama. Pihak kedua akan menyediakan tanah. Akan menyediakan peralatan. Pihak pertama menyediakan SDM. Pihak kedua menyediakan teknologi dan seterusnya. Nah, ini dituangkan di dalam MOU.
atau prakontrak tadi. Kapan berlakunya? Tinggal disepakati oleh kedua belah pihak, apakah mau 6 bulan atau 1 tahun, tergantung kompleksitas bisnis yang akan dijalankan nantinya. Tapi ada satu hal, Jogja sekalian, bahwa di dalam MOU itu not to be binding, tidak dimaksudkan untuk mengikat kedua belah pihak, dalam arti memunculkan adanya sanksi penalti. MOU tidak ada. Tetapi manakala itu sudah dituangkan di dalam kontraknya, di dalam perjanjian, maka akan muncul nanti pelanggaran atas hak dan kewajiban, memunculkan sanksi, dan seterusnya. Nah, oke, kita kembali di awal. Saudara sekalian, pecinta Jogja Network, ketika kita membuat perjanjian di antara kita dengan lawan bisnis kita, pastikan dari awal nih, judul. Banyak di lapangan kami temui ketika klien berkonsultasi itu, judulnya di atas adalah jual beli. Tetapi di dalamnya ternyata yang diatur tentang sewa menyewa. Sebenarnya kita mau menjual atau mau menyewa. Anda mau beli atau Anda akan menyewakan barang. Ada kasus lain lagi, jual beli unit apartemen, tetapi pengaturan di dalamnya setelah dilakukan DP, angsuran, kemudian termin 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, begitu lunas, ada klausul yang cukup menarik. Ternyata si pembeli unit apartemen itu kemudian menyerahkan kepada pihak developer atau pihak pengembang atau pihak pertama unit apartemen yang dibeli tersebut. Untuk apa? Untuk dikelola. Untuk disewakan kepada pihak ketiga. Yang cukup menarik adalah di sana tidak diatur. Ketika unit apartemen sudah saya lunasin, kemudian saya serahkan, apa yang saya dapat? Apakah saya dapat nilai sewa atau tidak? Ini tidak diatur. Nah, saya sudah beli lunas, kemudian saya serahkan untuk dikelola dan tidak ada kompensasi apapun di dalamnya yang diatur. Dan tidak disebutkan berapa lama ini berlaku. Ini perusahaan serius. Kenapa? Karena asumsi atau anggapan dari si pembeli unit apartemen tersebut, ini dikelola, nanti gue dapat fee, dapat royalti dan seterusnya. Ternyata, no. Ini problem serius. Judul itu merefleksikan isi. Jangan sampai judulnya tadi seperti saya katakan ada jual beli, isinya saya menyewa. Jual beli unit apartemen ternyata di dalamnya setelah lunas diserahkan kepada developer untuk dikelola dan tidak ada prestasi apapun yang akan diberikan dari pihak penyerah barang ini tadi dan tidak ada kontraprestasi sebaliknya dari pihak yang mengelola. Jadi artinya kita bersedekah. Hati-hati. Ya, yang pertama pastikan bahwa judul itu merefleksikan isi di dalamnya. Cermatin. Ya, kalau saat ini lagi ramai di suatu daerah ada tanah kas desa, ada yang disewakan, ada yang diperjualbelikan, belum ada izin dari gubernur. Kita kesampingkan hal itu. Kita lanjut, saudara sekalian. Yang kedua, cukup menarik bahwa di dalam membuat perjanjian, saudara sekalian, pecinta Jogja Network, bahwa tidak ada teori yang mengharuskan, yang memastikan bahwa kalimat pembuka di dalam suatu perjanjian itu harus menyebutkan tempat dan tanggalnya. Tidak ada. Jadi boleh kita buat begini. Pada hari ini telah dibuat perjanjian oleh dan di antara kedua belah pihak tersebut di bawah ini. 1, 2, dan seterusnya. Kemudian
Kapan peristiwa ini dibuat? Itu diatur di bagian penutup. Demikian perjanjian ini, demikian kontrak ini dibuat pada tanggal 22 September misalkan 2023 di Jakarta, di Bali, di Batam, dan seterusnya. Artinya bisa diatur di atas pada hari ini tanggal 23 September 2023 di Jakarta, di Batam, di Jogja telah dibuat dan ditandatangani perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pengadaan keranjang dari eceng gondok sebagai contoh, oleh dan di antara PT ABC dengan person UMKM atau CV UMKM dan seterusnya. Jadi bisa diatur di atas, bisa diatur di bawah. Karena tidak ada teorinya yang mengharuskan. Hanya tergantung kebiasaan drafternya. Selera dari yang mengkonsep. Bisa di atas, bisa di bawah. Tapi yang pasti adalah para pihak itu dicantumkan di atas. Identitas para pihak dicantumkan di atas. Apakah nanti akan disebut sebagai pihak pertama, pihak kedua, pihak penjual, pihak pembeli, pihak penyedia jasa, pihak pengguna jasa, pihak developer dengan pihak pembeli unit apartemen, dan seterusnya. Penyebutannya terserah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tapi yang jelas, menunjukkan keberadaan pihak ini tadi adalah dalam konteks pengaturan nanti di dalamnya. Pihak pertama punya kewajiban dan hak apa, pihak kedua punya kewajiban dan hak apa. Itu nanti diatur di dalamnya secara detail, rinci. Ya, jadi judul merefleksikan isi, kemudian tempat, tanggal pembuatan perjanjian bisa diatur, ditentukan di atas sebagai pembukaan perjanjian atau pada saat penutupan perjanjian. Sebelum pada bagian tanda tangan pihak pertama, tanda tangan pihak kedua. Kenapa ini penting? Karena untuk memastikan bahwa kapan efektifnya perjanjian ini berlaku. Di mana perjanjian ini ditandatanganin, itu untuk memastikan apabila nanti kedua belah pihak ada muncul perselisihan, bisa diatur apakah tempat ditandatangani perjanjian sebagai tempat penyelesaian sengketa atau ada opsi lain di dalam perjanjian. Sobat Jogja Nektus yang berbahagia, tanggal dimulainya perjanjian itu belum tentu ketika kita baca di bagian atas atau bagian bawah. Efektifnya perjanjian belum tentu pada saat tanda tangan perjanjian ini dibubuhkan. Kenapa? Bisa diatur di dalam perjanjian bahwa hari ini tanggal 22 September 2023 sebagai contoh telah ditandatangani perjanjian kedua belah pihak gitu ya. Sebagaimana dijelaskan di awal, tetapi berlaku efektif perjanjian bisa diatur. Katakanlah pasal 110, efektifnya perjanjian. Berlaku efektifnya perjanjian. Atau effective deed. Perjanjian ini berlaku 2 bulan setelah ditandatanganin. Artinya, sejak ditandatanganin sampai 2 bulan kemudian, ini tidak dikenal, tidak diperhitungkan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban. Begitu masuk bulan kedua itu, efektif perjanjian ini berlaku termasuk hak kewajiban di dalamnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, sekali lagi,
tanggal perjanjian apabila tidak disebutkan lain di dalam pasal-pasal yang ada, maka tanggal saat perjanjian ditandatanganin itu tanggal efektifnya perjanjian. Namun, apabila di dalam perjanjian diatur secara rinci berlaku efektifnya perjanjian, maka tanggal yang disebut itulah berlaku efektif perjanjian tersebut. Entah mulai delivery barangnya, mulai pembayarannya, mulai penghitungan kewajiban melakukan konstruksi, dan seterusnya, dihitung pada saat berlaku efektifnya perjanjian. Apabila tidak diatur, maka tanggal saat perjanjian ditandatangani, baik di atas maupun di bawah, itu menunjukkan tanggal berlaku efektifnya perjanjian. Ya, sampai sini kita udah bisa memahami bahwa judul dalam perjanjian itu bukan hanya sekedar judul numpang lewat. Bukan, itu sangat penting. Karena dalam prakteknya muncul persoalan antara judul dengan isi, itu hal yang beda. Sebagai tadi saya katakan, di mau kedua belah pihak jual beli, tapi isinya sewa menyewa. Bahkan ada menyerahkan lagi unit itu kepada pihak pertama untuk dikelola tanpa ada pengaturan lebih lanjut. Kemudian berikutnya kita memahami bahwa pembuatan perjanjian bisa diatur, ditentukan di atas, bisa juga pada bagian bawah sebelum bagian tanda tangan kedua belah pihak. Nah, kemudian saudara sekalian, kita juga sudah memahami hal ketiga, apabila tidak diatur secara khusus di dalam perjanjian, maka tanggal yang ditandatanganin, tanggal saat perjanjian ditandatanganin, itu adalah tanggal berlaku efektifnya perjanjian. Hari ini kita mempelajari setidaknya 3 hal tersebut. Nah, kemudian saudara sekalian, kita coba masuk satu langkah ke depan. Hal yang keempat. Apabila kita berhadapan dengan lembaga, atau lebih gampangnya badan hukum, entah itu perseroan terbatas, atau CV, atau bentuk lainnya, pastikan orang yang akan menandatangani perjanjian tersebut memang dalam kapasitas dia berhak menandatangani. Ya, pastikan. Kalau dia perseroan terbatas, maka pastikan nama yang bersangkutan tercantum di dalam anggaran dasar perseroan. Pergantian direksinya tercantum. Manakala perjanjian direksi, manakala dalam anggaran dasarnya belum mencantumkan nama direksi yang bertanda tangan, langkah yang harus kita lakukan adalah kita minta berita acara rapat umum pemegang saham yang terakhir, di mana yang bersangkutan memang memiliki jabatan sebagai presiden direktur atau direktur utama di perseroan tersebut. Kenapa ini harus kita pastikan? Karena menghindari nanti di belakang hari ada keributan, yang bersangkutan ini sudah tidak menjabat. Bukan lagi direksi, tapi dengan kartu nama yang disodorkan kepada kita, seolah-olah dia adalah mewakili perseroan. Nah, manakala kita sudah menyerahkan DP dalam jumlah tertentu kepada yang bersangkutan, yang kita anggap saat itu dia adalah personifikasi dari perseroan terbatas, ternyata barang yang kita tunggu tidak hadir. Kemudian kita coba konfirmasi kepada PT-nya, kan kok udah beli nih barang. Kesepakatan tanggal sekian diantar, kenapa nggak diantar? Dari pihak perusahaan mengatakan, di data kami nggak ada itu transaksi itu. Loh, ini kami punya kartu namanya waktu itu. Berkontrak dengan kami, menandatangani perjanjian dengan kami. Oh maaf, itu sudah tidak menjabat 2 tahun yang lalu. Problem muncul. Dia menggunakan nama palsu.
dalam hal ini identitas dia sudah palsu, menjadi probable pidana. Kenapa katakan palsu? Dia tidak memiliki jabatan itu sudah 2 tahun yang lalu. Jadi pastikan Sobat Jogja Network sekalian, bahwa ketika kita berkontrak, ketika kita menandatangani perjanjian, orang yang bertanda tangan dalam perjanjian atau kontrak itu nantinya adalah orang yang memiliki kapasitas menandatangani perjanjian atau kontrak. Kenapa? Karena dampaknya nanti pada hak kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua belah pihak. Menghindari perselisihan. Sobat Jogja Network yang berbahagia. Nah, dengan kita memastikan bahwa pihak yang bertanda tangan di dalam perjanjian maupun kontrak itu adalah memang orang yang tepat, ini akan menjamin keberlangsungan kontrak atau perjanjian tersebut. Guna menghindari berlarutnya persoalan ini nanti di belakang hari, kita harus melaporkan yang bersangkutan. Ya, kalau dianya masih ada di kota itu, kalau dia sudah meninggalkan tempat itu, perseorangan juga masa bodoh. Oh, kita sudah nggak tahu lagi dia di mana. Ternyata korban dari yang bersangkutan banyak. Kita harus memproses, kita lapor ke kepolisian. Pihak kepolisian akan memanggil, diproses. Yang bersangkutan nanti masuk di PO. Nah, padahal kita selaku pebisnis, apalagi kita UMKM dengan anggaran yang tidak terlalu besar, yang kita harapkan bisa mampu berkembang, ternyata harus berhadapan dengan proses hukum yang berlarut lama. Uang sudah keluar, tenaga pikiran masih harus mengikuti lagi perkembangan dalam perkara pidana ini. Atau kemudian kita menggugat perdata, katakanlah demikian. Ada anggaran ekstra yang dikeluarkan untuk membayar jasa pengacara. Atau mungkin bisa ketemu dengan lembaga bantuan hukum yang menyediakan atau kantor pengacara yang menyediakan jasa prodeo, yaitu tidak memungut biaya. Konsentrasi yang harusnya fokus kepada urusan bisnis menjadi terpecah. Karena apa? Di awal kita lalai memastikan pihak yang bertanda tangan memang memiliki kapasitas. Ini sangat penting sekali. Termasuk juga kita. Kita bertanda tangan itu kalau lawan kita sudah benar berhak tanda tangan, apakah kita juga bisa menandatanganin? Ternyata kita hanya maklar. Nah, untuk ekspor barang ke luar negeri, kita maklar, ternyata yang bertanda tangan nanti adalah pihak penyedia barangnya. Apakah boleh maklar terlibat di dalam perjanjian? Boleh selama dia dimaksudkan hanya memediasi, hanya memaklari. Kalau keberadaan maklar itu disepakati kedua belah pihak, dia akan mendapatkan fee, cantumkan dia sebagai pihak ketiga. Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat memberikan sekian mil persen, katakanlah, atau sekian persen dari harga pokok penjualan atau harga jual beli yang disepakatin, sehingga di depan dipahami pihak ketiga ini mendapatkan bagian. Boleh, bisa. Nah, saudara sekalian, ketika kita tadi sudah memahami dari mulai judul, pencantuman tanggal dan tempat, kemudian pihak yang bertanda tangan, nah, satu hal lagi, di dalam pihak bertanda tangan ini, tidak ada ketentuan, regulasi yang mengharuskan, yang memastikan bahwa perjanjian boleh ditandatanganin tidak lebih dari 2 belah pihak. Tidak ada. Dalam pengalaman praktek kami menanganin klien, mereka mengatakan, Pak, lebih dari 2 pihak itu tidak dibenarkan. Kenapa bisa? Karena biasanya Pak, di BUMN kami ini tidak pernah pihak itu lebih dari 2. Karena basic kami adalah orang hukum yang menekuni salah satunya di bidang kontrak,
Saya bertanya, adakah ketentuannya yang melarang? Pak, kebiasaan kami. Ketika kita bicara kebiasaan, maka tidak ada parameternya yang jelas. Sehingga, Sobat Jogja Network sekalian, boleh pihak itu lebih dari 2. Bisa 5? Bisa. Nanti di dalam pasal-pasalnya kita cantumkan apa hak kewajiban pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima. Semuanya bisa kita uraikan. Sehingga memiliki porsi yang sama terhadap hak dan kewajibannya. Porsi yang sama dalam arti bukan terus dia pihak pertama, pihak kedua, ketiga, empat, lima, dan seterusnya itu sama persis. Bukan. Tetapi dia memiliki hak kewajiban yang sama di dalam perjanjian itu. Saya pihak ketiga, saya hanya sebagai supplier barang A. Ya, saya punya hak kewajiban hanya terkait dengan supplier barang A. Saya sebagai teknisi, maka saya punya hak kewajiban hanya sejauh terhadap ketika barang itu rusak atau yang ditentukan di dalam spesifikasi teknis bermasalah, saya pihak yang ditunjuk secara otomatis melakukan perbaikan. Ini penting sekali, sehingga saudara sekalian, jangan sampai kita membatasi adanya pihak pertama, pihak kedua, padahal kita bisa buat pihak-pihak lain di dalam kontrak yang itu mengikat. Kenapa? Menghindari, lagi-lagi menghindari adanya problem perselisihan di belakang hari karena tidak dimasukkannya pihak yang harusnya ikut bertanda tangan. Kenapa demikian? Karena kita telah memprotek diri kita tidak boleh lebih dari 2 pihak. Sobat Jogja Network yang berbahagia, untuk kelanjutannya kita ikuti nanti pada sesi diskusi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.